Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang bank. Bank adalah badan untuk memenuhi kebutuhan kredit yang memakai uang sendiri maupun uang pinjaman. Dengan beredarnya alat-alat penukaran baru berupa uang kertas atau uang giral. Ini menurut Stewart. Jadi bank untuk memenuhi kebutuhan kredit yang memakai uang sendiri. Pemenuhan kredit masyarakat dengan uangnya sendiri maupun dari pinjaman. Jadi minjam untuk dikreditkan, minjam untuk dipinjamkan dengan memberedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang kertas atau uang giral. Ini menurut Stewart. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi ujung dari bank itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam meningkatkan taraf hidup ini perlu dibuat badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, himpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sama, jadi tetap ada dana yang masuk, kemudian bank ini kemudian menyalurkan ke yang lain atau ke masyarakat misalnya. Macam-macam bank. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral ini sebagai otoritas moneter mengatur kebijakan moneter tentang suku bunga dan sebagainya. Di Indonesia ini diperankan oleh Bank Indonesia. Kemudian bank umum adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum itu usahanya boleh bisa konvensional, bisa berdasarkan prinsip syariah, tapi tetap kegiatannya adalah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Ada BPR, ada BPRS yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sedangkan bank menurut kepemilikannya ini ada bank pemerintah, ada bank swasta nasional, ada bank asing, kemudian ada bank campuran. Contoh bank pemerintah, Bank Negara Indonesia tahun 1946 atau BNI 46. Kemudian Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, kemudian Bank Mandiri. Ini adalah banknya pemerintah, BUMN atau bank plat merah istilahnya. Jadi kepemilikan dari bank ini dimiliki oleh negara. Kemudian ada bank sentral. Bank sentral ini adalah bank yang sebelum ke bank sentral ada bank swasta nasional. Bank swasta nasional itu kepemilikannya berarti dimiliki oleh swasta. Contoh seperti Bank Permata, kemudian ada Bank Mega dan sebagainya, ini dimiliki oleh swasta. Kemudian ada bank asing. Bank asing itu ada berarti bank ini dimiliki oleh orang asing. Nah, contoh Hana Bank misalnya itu dimiliki oleh orang Korea. Itu salah satunya. Kemudian ABN AMRO misalnya itu juga dari luar. Dan bank campuran. Kalau bank campuran berarti kepemilikannya campuran, bisa jadi ada pemerintah, swasta nasional maupun asing. Terus bank sentral adalah bank yang mendapatkan otoritas atau hak monopoli oleh pemerintah
untuk mengeluarkan, mengedarkan, dan menarik kembali peredaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi kalau di Indonesia sekali lagi ini diperankan oleh Bank Sentral. Ya, posisi Bank Sentral di Indonesia itu independen, tidak di bawah pemerintah, karena memiliki kewenangan yang sangat strategis sekali dalam mengatur hal-hal tentang moneter. Contoh bank sentral di negara-negara lain ini bisa dilihat, ada Federal Reserve System atau the Fed. Ini